Sejak hari itu, hidupku tak lagi sama. Bukan karena aku mendadak menjadi kaya. Bukan karena Pak Haji tiba-tiba sembuh. Tapi karena aku menemukan arah. Untuk pertama kalinya, aku tahu siapa diriku, dari mana aku berasal, dan untuk apa aku hidup. Pak Haji tetap menjalani cuci darah setiap pekan. Tubuhnya memang melemah, tapi senyumnya tak pernah hilang. Setiap kali aku pulang sekolah dan duduk di samping ranjangnya, beliau akan memintaku membaca Al-Quran atau menggambar sesuatu yang membuatnya tenang. Satu hari, setelah aku menyelesaikan gambar pemandangan masjid dan menyerahkannya padanya, beliau memandangku sambil berkata, "Malik, kamu harus berbagi kisahmu." Aku menoleh. "Berbagi? Bagaimana, Pak?" "Ceritakan perjuanganmu. Ceritakan tentang jalanan yang membentukmu, tentang kebaikan yang menyelamatkanmu. Banyak anak di luar sana yang merasa hidupnya gelap. Mungkin dengan cerita kamu, mereka bisa lihat cahaya." Aku terdiam. Aku cuma anak kecil, anak jalanan. Mana mungkin ada orang yang mau dengar ceritaku? Tapi malamnya, aku menulis. Dengan pensil warna yang sudah hampir habis dan buku tulis bekas, aku mulai menuangkan kisahku. Tentang hari-hari memulung, tentang preman pasar, tentang hujan dan lapar, tentang Pak Haji, dan tentang Allah yang tak pernah meninggalkanku. Aku menulis dari hati. Dan tulisan itu ternyata sampai ke tempat yang tak kusangka. Beberapa minggu kemudian, guru bahasa Indonesia di sekolah memintaku maju ke depan kelas. "Malik, kamu punya bakat menulis yang luar biasa. Cerita kamu kami kirimkan ke lomba menulis tingkat kota. Dan kamu menang juara pertama. Kelas hening." Aku berdiri mematung. Lalu tepuk tangan meledak. Aku menang? Tanganku gemetar saat menerima piagam dan amplop kecil berisi hadiah. Tapi bukan, itu yang membuatku terharu. Melainkan kalimat yang diucapkan Bu Guru. "Cerita kamu akan dibacakan di acara Hari Anak Nasional pekan depan. Dan kamu yang akan bacakan sendiri." Aku nyaris pingsan. Hari itu datang. Aku berdiri di atas panggung. Sederhana, di depan ratusan orang, anak-anak sekolah, orang tua, guru, pejabat. Mikrofon di tanganku dingin. Tapi aku mengingat Pak Haji. Dan keberanian itu tumbuh dalam dada. Aku membaca ceritaku. Dengan suara bergetar. Dengan mata yang beberapa kali berkaca. Tapi aku membaca semuanya. Sampai akhir. Tentang harapan yang tumbuh di tengah kehancuran. Tentang seorang anak jalanan yang dipeluk kembali oleh takdir. Saat aku selesai, ruangan hening. Lalu, satu persatu orang berdiri. Dan tepuk tangan menggelegar. Aku menunduk, menangis. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena bahagia yang rasanya tak cukup ditampung di dada. Setelah acara itu, banyak yang datang menghampiri. Ada yang memelukku, ada yang memberi hadiah, ada yang bilang kisahku menginspirasi mereka. Bahkan seorang ibu paruh baya berkata, "Anak saya juga pernah tinggal di jalan. Tapi kamu memberi saya harapan dia bisa berubah." Hari-hari berikutnya penuh kejutan. Sekolah mulai memberi beasiswa penuh untukku. Seorang pengusaha yang menonton rekaman ceritaku mengirimkan bantuan untuk pengobatan Pak Haji. Beberapa guru dari sekolah lain mengundangku untuk jadi pembicara kecil di depan murid-murid mereka. Aku mulai dikenal bukan sebagai anak pemulung, tapi sebagai Malik, anak yang bertahan dan bangkit. Tapi semua itu tak akan berarti kalau bukan karena Pak Haji. Suatu malam, aku duduk di sisi ranjangnya seperti biasa. Beliau tampak lebih lemah dari biasanya. Nafasnya pendek, tapi senyumnya tetap hangat. "Aku bangga padamu, Nak." Aku menggenggam tangannya erat. "Semua ini karena Bapak." Beliau menggeleng lemah. "Kamu yang memilih jalan ini. Aku cuma membuka pintunya. Kamu yang berani masuk." Aku menunduk. "Jangan pernah berhenti, ya," bisiknya. "Jangan pernah berhenti bawa cahaya buat orang lain. Seperti orang-orang dulu pernah bawa cahaya. Buat aku, dan aku bawa buat kamu." Air mataku jatuh. "Pak, saya janji." Ia menutup mata.
Jangan pernah takut, meski nanti kamu harus jalan sendirian lagi. Jantungku berdetak tak karuan. Pak, jangan ngomong gitu. Tapi beliau hanya tersenyum, lalu tertidur. Dan malam itu, aku tahu, waktu kami tinggal tak lama lagi. Beberapa hari kemudian, tubuh Pak Haji benar-benar melemah. Dokter sudah menjelaskan semuanya dengan pelan. Aku duduk di sebelahnya tanpa suara. Aku tak ingin menangis. Aku hanya ingin dia tahu bahwa hidupnya tak sia-sia. Lalu tiba-tiba, di tengah detak monitor yang perlahan melambat, Pak Haji membuka mata untuk terakhir kalinya. Ia menatapku dengan mata bening yang selalu penuh kasih. Malik, anakku, teruslah jadi cahaya, ya. Aku menggenggam tangannya, menahan tangis yang tak terbendung lagi. Dan saat itu, layar monitor di samping tempat tidur berbunyi panjang. Aku berdiri di samping liang lahat, memandang tanah merah yang baru saja ditimbun. Tanganku gemetar memegang nisan bertuliskan nama Pak Haji, lengkap dengan tanggal kelahirannya. Dan hari itu, hari saat dunia kehilangan satu jiwa paling berharga dalam hidupku. Orang-orang sudah pergi. Tinggal aku sendiri. Angin sore menggugurkan daun-daun kering dari pohon Kamboja di ujung makam. Terima kasih, Pak, bisiku. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena tak siap kehilangan, melainkan karena aku akhirnya siap melanjutkan hidup. Bukan dengan melupakan, tapi dengan membawa semua cinta dan pelajaran dari orang yang telah mengubah segalanya. Hari-hari, setelah kepergian Pak Haji terasa seperti berjalan di atas pasir panas, sepi, sunyi, tapi harus tetap dilalui. Rumah kami kini kosong. Aku membersihkan kamar beliau setiap hari, memastikan sajadah dan Al-Quran beliau tetap di tempatnya. Tapi setiap malam, aku duduk di pojok kamar dengan gambar-gambar lama kami. Kadang aku tertawa sendiri, kadang menangis. Namun, janji adalah janji. Dan aku ingat betul apa yang Pak Haji katakan sebelum beliau pergi. Teruslah jadi cahaya, Malik. Beberapa bulan berlalu. Aku melanjutkan sekolah dengan semangat yang bahkan membuat beberapa guru heran. Di kelas, aku mulai aktif bercerita, menulis dan menggambar. Setiap karya ku tandai dengan tulisan kecil di pojok kertas. Untuk Pak Haji, cahaya pertama dalam hidupku. Lalu suatu hari, kepala sekolah memanggilku ke ruangannya. Malik, ada undangan buatmu, katanya, sambil menyerahkan sepucuk amplop. Aku membuka isinya. Undangan resmi dari sebuah yayasan sosial nasional mengajakku menjadi pembicara dalam acara Hari Anak Yatim Nasional. Mereka ingin aku membagikan kisah perjuanganku. Mereka juga ingin membuka program beasiswa khusus anak jalanan dengan namaku, Program Cahaya Malik. Aku hampir menjatuhkan amplop itu. Kepala sekolah tersenyum. Kamu sudah menginspirasi banyak orang, Malik. Dan ini baru permulaan. Acara itu diadakan di sebuah gedung besar. Ribuan orang datang. Anak-anak yatim dari berbagai kota, relawan, tokoh masyarakat, bahkan media nasional. Aku berdiri di panggung. Kali ini tidak lagi dengan suara bergetar seperti dulu. Aku berdiri sebagai seseorang yang tahu betul dari mana dia berasal dan kemana dia akan melangkah. Dulu aku tidur di kolong jembatan, ucapku. Membuka pidato dengan tenang. Dulu aku mengais botol plastik demi bisa makan. Dulu aku merasa dunia tidak peduli. Aku menatap ratusan wajah kecil di bawah panggung. Beberapa di antaranya menangis. Tapi aku salah. Dunia tidak diam. Hanya saja, kadang kebaikan datang. Perlahan, menyamar sebagai orang asing. Seperti seorang Pak Haji yang memelukku tanpa tanya, tanpa syarat. Aku menahan air mata. Dan sekarang, aku ingin kalian tahu bahwa kalian semua berhak bahagia. Kalian berhak bermimpi. Jangan takut meminta pada Allah. Jangan takut berharap. Karena selama hati kalian hidup, harapan itu tidak akan pernah mati. Tepuk tangan menggema. Tapi yang paling membuatku menangis adalah
Setelah turun dari panggung, seorang anak kecil menghampiriku. Dia kurus, bajunya sobek di beberapa tempat, wajahnya mengingatkanku pada diriku dulu. Dia menatapku sambil berkata, "Mas, boleh nggak aku jadi kayak Mas Malik?" Aku berjongkok, memeluknya erat. "Bukan cuman boleh, kamu pasti bisa." Sejak hari itu, hidupku dipenuhi perjalanan baru. Aku jadi relawan di panti asuhan. Aku mengajar anak-anak menggambar, menulis, bahkan bercerita. Aku mengunjungi daerah-daerah kumuh, membagikan makanan, buku, dan harapan. Dan setiap kali aku memegang mikrofon untuk berbicara, aku selalu mengingat satu nama. Pak Haji, sosok yang tidak hanya menyelamatkanku dari kelaparan dan ketakutan, tapi juga menyelamatkanku dari kebencian. Karena dari beliau, aku belajar bahwa dunia ini tak akan pernah berubah jika kita hanya menunggu. Dunia berubah saat kita memilih untuk menjadi cahaya kecil yang menyinari satu hati, lalu satu hati lagi, dan satu lagi. Beberapa tahun berlalu. Kini aku duduk di ruang tamu rumah kecil yang kudirikan di dekat panti asuhan. Dindingnya penuh lukisan anak-anak. Di raknya berjejer buku-buku yang kutulis. Di mejanya, foto lama Pak Haji tersenyum, disandingkan dengan pot bunga yang dulu selalu ia rawat. Suatu sore, saat hujan turun pelan, aku membuka jendela dan melihat langit berwarna jingga. Ada damai yang kurasakan, mungkin inilah yang selama ini disebut orang sebagai jalan pulang. Bukan tempat, bukan rumah, bukan kota. Tapi rasa tenang dalam hati, saat tahu hidup yang kita jalani bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk mereka yang belum sempat diselamatkan. Dan disitulah aku sadar, Pak Haji belum benar-benar pergi. Ia hidup di setiap langkah yang kini kutapaki. Ia hidup dalam setiap anak yang kupeluk, dalam setiap harapan yang kutumbuhkan. Dan selama aku masih berjalan, selama itu pula, beliau akan tetap bersamaku. Malam itu, suara azan Isya baru saja menghilang dari udara, berganti lirih angin dan denting sendok di dapur rumah-rumah tetangga. Aku masih duduk di serambi masjid, mengenakan sarung usang dan baju koko yang warnanya sudah pudar. Di sebelahku, seikat daun kelor yang tadi siang kukumpulkan dari halaman belakang. Entah mengapa, aku merasa tenang malam itu, tenang yang aneh, seperti ada yang akan datang. Tapi aku tak tahu apa, beberapa orang lewat, melambaikan tangan, atau sekadar mengangguk sopan. Tak seperti dulu, sekarang mereka mulai melihatku tanpa rasa takut. Walau belum semua memaafkan, setidaknya mereka tahu. Aku bukan lagi Zainal yang dulu. Bukan lagi setan kampung, yang teriak-teriak di tengah malam. Aku hanya lelaki tua yang ingin menebus dosa, walau waktu hampir habis. Aku pulang ke rumah setelah mengunci pagar masjid. Rumah kecilku berada di ujung gang, berdinding, kayu lapuk, beratap seng yang kadang bocor jika hujan deras. Tapi aku tak pernah mengeluh. Sejak berhenti mabuk dan mulai menabung, aku merasa cukup. Tak pernah lapar. Tak pernah merasa sendirian. Mungkin karena aku tahu, hidupku kini punya arah. Seperti biasa, setelah salat malam, aku duduk di tepi ranjang dan menarik kotak kayu dari bawah tempat tidur. Kotak itu tak besar. Warnanya coklat tua, berdebu, penuh goresan waktu. Di dalamnya, tersimpan lusinan kertas yang kulipat rapi, surat-surat yang kutulis untuk orang-orang yang pernah kulukai. Ada surat untuk Pak Lurah, yang pernah kutuduh mencuri saat aku mabuk berat. Ada juga untuk Ustaz Rahman, yang dulu pernah kutantang berkelahi karena tidak mau memberiku zakat. Semua surat itu belum pernah kukirim. Mungkin takkan pernah. Tapi, ada satu surat yang paling sering kubaca ulang. Surat untuk anakku. Nak, ayah tahu ayah telah hancurkan duniamu. Ayah tahu engkau pergi karena ayah. Tapi ayah mohon, jika kau masih hidup, maafkan ayah. Biar ayah mati tenang. Kalau kau tak ingin melihat ayah lagi, tak apa. Tapi kalau suatu saat kau kembali dan membaca surat ini, ketahuilah, ayah tak pernah berhenti menyesal. Air mataku jatuh di atas lipatan kertas yang sudah kusam. Aku usap perlahan,
lalu meletakkannya kembali ke dalam kotak. Tiba-tiba, suara pintu pagar depan berderit. Aku tertegun. Siapa yang datang malam-malam begini? Langkah kaki mendekat, pelan, ragu. Lalu terdengar ketukan. Pelan juga, seperti takut, mengganggu. Aku buka pintu. Seorang pemuda berdiri di depanku. Pakaiannya sederhana, ransel di punggung, wajahnya lembut, dan sorot matanya penuh tanya. Ia menunduk sopan. "Assalamualaikum, Pak," ucapnya pelan. "Waalaikumsalam. Kamu siapa, Nak?" tanyaku. "Saya Damar. Saya relawan dari Panti Jompo Harapan Mulia. Katanya Bapak yang urus keberangkatan umrah lansia tahun ini." Aku mengangguk. "Iya. Ada yang bisa saya bantu?" Damar membuka ranselnya, mengeluarkan beberapa map dokumen. "Saya cuma mau mengkonfirmasi, Pak. Soalnya pihak travel minta data tambahan. Katanya, ada satu jamaah dari panti kami yang keberangkatannya disubsidi penuh oleh seseorang bernama Haji Zainal. Kami ingin memastikan itu benar, Bapak." Aku tersenyum kecil. "Betul. Siapa namanya?" Damar membuka halaman. "Namanya Bu Aminah. Beliau sudah tua sekali, Pak. Sudah tak bisa jalan jauh. Tapi saat tahu akan ke Mekah, beliau semangat luar biasa. Bahkan sejak tadi siang tak henti-hentinya mengaji." Aku mengangguk. Saya kenal beliau. Saya memang berniat memberangkatkannya. "Ada lagi?" Damar ragu sejenak. "Ada satu hal yang membuat saya penasaran." "Ya?" "Salah satu jamaah juga ternyata bernama Faiz. Nama lengkapnya Faiz Zainaldi. Tapi di dokumen resmi, ia pakai nama baru, Fikri Ananta. Kami baru tahu setelah beliau cerita kalau dia dulu pernah ganti nama karena ingin lupakan masa lalu." Aku tercekat. Napas seolah membeku. Faiz Zainaldi. Itu nama yang kuberikan padanya saat lahir. Aku menelan ludah. "Kamu yakin itu namanya?" Damar mengangguk. "Iya, Pak. Bahkan dia bilang, dia sudah lama tak pernah pulang kampung, karena ada hal yang membuatnya sangat kecewa. Tapi, dia tak pernah jelaskan lebih lanjut." Tanganku gemetar. "Kakiku lunglai. Di mana dia sekarang?" bisikku. "Masih di panti, Pak. Besok pagi kami berangkat bersama ke bandara." Semua jamaah sudah siap. Aku menatap langit. Bintang-bintang seperti bergetar. Ini bukan kebetulan. Ini jawaban. Aku mengajak Damar masuk, membuatkan teh manis hangat, walau tanganku tak berhenti gemetar. Sepanjang malam, aku tak bisa tidur. Kepalaku penuh tanya, apa yang harus kulakukan? Haruskah aku menemuinya? Tapi, bagaimana jika dia tak mau melihat wajahku? Kupandangi kotak kayu itu. Surat-surat di dalamnya seperti memanggil. Lalu aku sadar, mungkin inilah saatnya. Saat untuk berhenti bersembunyi. Saat untuk membuka luka yang selama ini kupendam. Aku berdiri, mengambil selembar surat. Surat tertua yang pernah kutulis untuknya. Kulipat rapi, kumasukkan ke dalam amplop. Besok pagi, aku akan ikut rombongan ke bandara. Bukan untuk ikut terbang ke Mekah, tapi untuk menyerahkan satu surat kepada satu orang yang paling ingin kutemui dalam hidup ini, anakku, Faiz. Atau sekarang, Fikri Ananta. Tapi, apakah ia akan menerima surat itu? Ataukah ia akan kembali pergi seperti dulu? Pagi, itu langit cerah sekali. Awan menggantung ringan, seolah tak ada beban di dunia ini. Tapi jantungku sebaliknya, berat, berdetak tak beraturan sejak aku membuka mata. Aku merasa waktu mendekatiku perlahan, seperti seseorang yang hendak mengucapkan selamat tinggal. Kudengar, ayam berkokok dari kejauhan. Suara khas kampung yang tak pernah berubah, bahkan ketika hidupku telah berubah total. Kubasuh wajah dengan air sumur yang dingin, lalu mengenakan pakaian terbaik yang kupunya. Baju koko putih yang pernah diberi Pak Ustaz, dan peci hitam yang sudah mulai pudar warnanya. Tapi hari ini, aku ingin terlihat pantas. Aku ambil surat yang semalam kuselipkan ke dalam amplop. Kugenggam erat. Rasanya tangan ini tak mau melepaskan. Surat itu sudah lama kutulis. Bertahun-tahun lalu,
Saat pertama kali sadar betapa dalamnya luka yang kutinggalkan, betapa besarnya dosa yang kubiarkan membusuk di hatinya, anakku. Faiz, kupeluk kotak kayu itu sebelum kutinggalkan. Tak akan kubawa. Itu milik rumah ini. Milik waktu. Tapi surat ini, yang satu ini, harus sampai. Walau nanti ia menolak membacanya. Setidaknya aku sudah mencoba. Sesampainya di pelataran masjid, mobil jemputan dari biro travel sudah menunggu. Beberapa lansia yang akan berangkat sudah berkumpul. Ada yang tersenyum malu-malu, ada yang sibuk merapikan koper, dan ada juga yang menangis diam-diam, memeluk Al-Quran kecil yang mereka genggam seperti nyawa kedua. Aku berdiri di tepi pagar, mencari sosok Damar. Tak lama, ia datang. Bersamanya, seorang lelaki muda berjalan, sambil membantu seorang nenek tua turun dari becak motor. Hatiku berdegup, keras saat melihat wajahnya. Itu dia, rambutnya lebih pendek dari yang kuingat. Kulitnya lebih cerah, tapi sorot matanya, sorot yang sama seperti waktu kecil. Mata yang penuh pertanyaan. Mata anakku. Ia menatap ke arahku sekilas. Wajahnya datar. Tak ada tanda bahwa ia mengenaliku. Tapi entah mengapa, aku justru lega. Mungkin ini artinya aku diberi kesempatan untuk memperbaiki, bukan sekadar menyesali. Pak Haji, sapa Damar sambil tersenyum. Kami sudah siap. Tapi sepertinya jamaah satu ini belum tahu kalau Bapak yang memberangkatkannya. Aku memotong kalimatnya dengan lambaian tangan. Jangan, bilang dulu, biar nanti saja. Saya cuma ingin titip ini. Kuserahkan amplop putih itu pada Damar. Kalau dia sudah di pesawat nanti, tolong berikan ini. Jangan bilang siapa yang menulis. Biar dia baca tanpa beban. Damar terlihat bingung, tapi mengangguk. Baik, Pak. Tapi, apa Bapak tidak mau mengucapkan selamat jalan langsung? Aku tersenyum pahit. Kadang, yang terbaik bukan hadir, tapi memberi ruang. Damar tampak terdiam. Ia memegang amplop itu seolah menyadari sesuatu yang penting sedang ia bawa. Lalu, ia kembali ke rombongan. Aku tetap berdiri di tempat. Tak berani mendekat. Kuperhatikan anakku dari kejauhan. Ia sibuk berbicara dengan beberapa lansia, membantu membenarkan posisi duduk mereka di dalam mobil. Hatinya begitu lembut, seperti ibunya. Aku menutup mata sejenak. Di sanalah letak semua awal kehancuran. Kemarahanku, mabukku, semua berakar dari kehilangan wanita yang paling sabar menemaniku. Tapi bukan alasan yang bisa membenarkan perlakuanku pada anakku sendiri. Mobil-mobil mulai bergerak. Aku melambaikan tangan, walau tak ada satu pun dari mereka yang melihat ke arahku. Dan dia, anakku, tak menoleh sedikit pun. Tapi itu cukup. Karena surat itu kini berada di tangannya. Dan mungkin, satu hari nanti, ia akan tahu bahwa lelaki tua yang dulu menghancurkannya tak pernah berhenti mencintainya, meski dari jauh. Setelah mobil terakhir pergi, aku berjalan perlahan pulang ke rumah. Langkahku lebih ringan, meski dadaku tetap penuh sesak. Aku tak berharap banyak, tapi aku tahu aku telah melakukan sesuatu yang benar. Malamnya, aku kembali duduk di tepi ranjang, menatap kosong pada langit-langit kayu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa mengantuk tanpa beban. Tapi sebelum aku terlelap, ku dengar suara langkah kaki di depan rumah. 3 kali ketukan. Lalu sunyi. Aku membuka pintu. Tak ada siapapun. Hanya selembar kertas tergantung di gagang pintu. Kertas kecil, dilipat rapi, kubuka perlahan. Tulisan tangannya masih kukenal. Aku tahu itu ayah. Tapi aku belum siap. Tolong, beri aku waktu. Air mataku jatuh begitu saja. Malam itu aku tak bisa tidur. Tapi bukan karena gelisah, melainkan karena harapan kecil yang tak pernah benar-benar mati. Tapi, berapa lama waktu yang dibutuhkannya? Dan, apakah aku masih cukup waktu untuk menunggunya kembali? Hari keempat sejak rombongan berangkat ke Tanah Suci. Aku duduk di beranda rumah, memandangi langit senja yang berwarna jingga tua. Biasanya saat begini,
aku akan menyeduh kopi dan menyapa warga yang lewat. Tapi hari ini, rasanya dada ini terlalu sempit. Sejak surat itu dibalas, meski hanya 3 kalimat singkat, aku seperti hidup dalam 2 dunia. Antara harapan dan penyesalan. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar membaca surat itu hingga habis, atau hanya melihat namaku dan langsung menulis balasan. Tapi satu hal yang pasti, ia tahu. Ia tahu aku ayahnya. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk saat ini. Kampung mulai tenang. Tak banyak yang tahu tentang kepergianku yang akan datang. Bukan pergi secara fisik, tapi pergi secara jiwa. Aku tahu tubuh ini sudah lemah. Nafasku sering pendek. Langkahku pun kini tak lagi tegas seperti dulu. Tapi aku tidak takut. Bukan lagi. Yang lebih menyakitkan adalah menunggu dalam ketidakpastian. Menunggu anak sendiri memaafkan, atau setidaknya datang kembali sebagai anak yang pernah kupeluk dulu sebelum hidup ini kumusnahkan dengan tangan sendiri. Malam hari, aku duduk di ruang tengah. Kotak kayu tua itu kembali kubuka. Di dalamnya ada puluhan surat yang belum pernah kukirim. Kepada tetangga yang pernah kumaki. Kepada guru mengaji yang pernah kutampar. Kepada kawan lama yang dulu kuajak mabuk. Lalu kutinggalkan begitu saja saat aku hijrah, dan tentu ada surat-surat khusus, semuanya untuk anakku. Beberapa kutulis dengan marah, beberapa dengan air mata. Beberapa, bahkan dengan darah, saat ku ketahui ia pergi tanpa pamit. Aku tahu, surat tak bisa menghapus masa lalu. Tapi setidaknya, surat bisa mencatat bahwa aku berusaha memperbaiki. Di Tanah Suci, dari kabar yang kudengar lewat damar yang terus mengirim pesan suara, para lansia begitu bahagia. Ada yang menangis saat menyentuh Ka'bah. Ada yang memeluk tongkatnya sambil bersujud. Beberapa bahkan meminta damar memotretnya sambil berkata, "Tolong, kirimkan ke anakku. Biar tahu, ibunya ini akhirnya sampai juga ke rumah Allah." Tapi, satu yang paling membuatku tak bisa menahan haru adalah cerita tentang Faiz. Atau lebih tepatnya, pria yang kini menamai dirinya Hasan. Hasan. Sungguh nama yang indah. Nama yang berarti kebaikan. Mungkin itu adalah jalan sunyinya. Ia mengganti nama agar bisa mengganti takdir. Atau mungkin ia ingin meninggalkan semua luka masa lalu yang bernama Faiz. Damar bercerita, Hasan selalu membantu lansia selama perjalanan. Ia menggendong nenek yang tak bisa berjalan jauh, membacakan doa untuk kakek buta yang tak bisa menghafal lagi. Dan setiap malam, ia duduk sendiri di balkon hotel, memandangi langit Mekah, seperti sedang berbicara diam-diam dengan seseorang. "Pak Haji," begitu pesan suara dari Damar. Dia belum tahu. Belum tahu kalau bapak yang membiayainya. Tapi, semalam dia bilang sesuatu yang bikin saya merinding. Aku mengernyit, menanti lanjutan pesan. Dia bilang begini, "Aku nggak tahu siapa yang memberangkatkan aku ke sini. Tapi aneh ya. Rasanya, tiap kali aku sujud, aku teringat wajah ayah. Padahal aku udah lama nggak tahu wajahnya kayak gimana." Aku memejamkan mata. Rasa itu rupanya tak pernah benar-benar padam. Ikatan darah memang tak butuh pengakuan untuk tetap hidup. Mungkin tubuh bisa lupa, tapi ruh tidak. Aku pun kembali menulis. Kali ini bukan surat permintaan maaf, tapi surat terakhir. Sebuah surat yang kuberi judul di ujung kanan atasnya. Untuk Hasan, yang dulu kupanggil Faiz. Aku menulis tanpa jeda. Kalimat demi kalimat seperti mengalir tanpa kusuruh. Kukisahkan bagaimana malam itu aku mabuk dan menamparnya. Bagaimana aku menangis sendiri di kamar, menyebut namanya tapi tak punya keberanian meminta maaf. Kukisahkan tentang hari-hari penuh kehampaan sejak ia pergi. Tentang langkah pertamaku ke masjid, dengan tubuh penuh getar dan malu. Lalu, kututup dengan kalimat yang bahkan tak pernah bisa kuucap langsung padanya selama ini. Aku bukan ayah yang baik, Faiz. Tapi izinkan aku mati dengan tenang. Karena tahu, kamu akhirnya memaafkanku. Walau tak dengan kata, walau hanya lewat diam. Aku menangis di atas surat itu. Kali ini tangis yang tenang. Bukan karena menyesal, tapi karena siap. Surat itu kulipat rapi. Kumasukkan ke dalam kotak kayu yang sama.
bersama semua surat lainnya. Tiba-tiba angin malam berhembus masuk lewat celah jendela, membuat tirai tipis itu menari pelan. Aku merasa seolah seseorang sedang datang, atau mungkin berpamitan. Langit malam itu tak terlalu gelap. Ada bintang yang redup, tapi cukup untuk mengiringi doa. Malam itu, aku tertidur dengan tenang. Dan untuk pertama kalinya, aku tak berharap bangun lagi. Tapi, apakah surat terakhir itu akan sampai ke tangan yang tepat? Dan jika iya, akankah Hasan tahu bahwa kebaikan yang ia bawa selama ini berasal dari cinta seorang ayah yang telah berubah? Malam itu di Mekah, aku duduk di pelataran Masjidil Haram. Di hadapanku, Ka'bah berdiri tegak, agung, hitam, dan penuh makna. Tapi dadaku justru terasa kosong. Bukan karena lelah, bukan pula karena rindu rumah, tapi ada perasaan asing yang tak bisa kutamai. Sejak hari pertama tiba di sini, ada wajah yang terus muncul dalam sujudku. Wajah yang samar-samar, namun meninggalkan bekas dalam hati. Wajah yang dulu ingin kuhapus, tapi kini justru menghantui. Setiap malamku di Tanah Suci, ayah, entah dari mana bayang itu datang. Seingatku, sudah lama aku berhenti menyebut kata itu. Sudah lama aku berhenti mengingat pria yang dulu memukulku dalam keadaan mabuk, mengusir ibuku, lalu menghancurkan seluruh mimpi kecilku. Tapi di sini, di tempat paling suci ini, kenangan itu justru datang tanpa bisa kuhentikan. Aku berdiri pelan, berjalan ke arah yang lebih sepi di pelataran. Orang-orang sibuk berdoa, sebagian menangis. Tapi mataku tertuju pada satu sosok. Seorang kakek duduk bersandar di tiang, memeluk tongkat, menggigil meski udara tak terlalu dingin. Aku mendekat, menawarkan air minum, lalu duduk di sampingnya. "Apa kamu relawan dari Indonesia?" tanyanya pelan. Aku mengangguk tersenyum. "Terima kasih ya nak. Karena kalian, kami bisa ke sini. Aku ini cuma tukang becak. Tapi ternyata Allah masih panggil juga." Kalimat itu menghentakku. Kalimat yang sudah sering kudengar sejak rombongan ini berangkat. Mereka semua berpikir kebaikan ini datang dari pemerintah atau dari lembaga zakat besar. Tapi aku tahu, kebenarannya tidak semudah itu. Beberapa hari lalu Pak Damar, salah satu pembimbing dari yayasan tempatku mengabdi, memberiku secarik kertas. "Ini Hasan, jangan kaget," katanya saat menyerahkannya padaku di lift hotel. Aku membukanya saat tiba di kamar, dan saat kulihat daftar nama penyumbang utama, mataku langsung tertumbuk pada satu nama yang mengejutkanku, Zainal bin Sattar. Aku duduk terpaku cukup lama. Nama itu seperti menghantam jantungku. Karena tak mungkin aku lupa. Itulah nama ayahku. Nama yang kutinggalkan bertahun-tahun lalu, saat pergi dari rumah dengan kemarahan dan luka. Nama yang sengaja kuhapus dari identitasku, saat memilih mengganti. Nama menjadi Hasan kupikir, mungkin hanya kebetulan. Mungkin hanya orang lain dengan nama yang sama. Tapi lembaran kedua dari kertas itu membuat darahku beku. Tercantum dengan jelas. Hasan bin Zainal, biaya ditanggung penuh oleh penyumbang utama. Aku menatap nama itu lama sekali. Kupikir ini mimpi. Tapi tak ada yang mengabarkan. Tak ada yang mengatakan kalau ayahku, jika benar itu dia, masih hidup, dan lebih mengejutkan, menjadi orang yang memberangkatkanku ke Tanah Suci. Aku pergi ke atap hotel malam itu, membawa kertas itu dalam genggaman. Kutatap langit malam Mekah yang dipenuhi bintang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak marah. Justru bingung. Terluka, tapi hangat. Mengapa? Mengapa ia melakukan ini? Mengapa setelah semua luka, justru ia yang membawaku ke tempat ini? Hari berikutnya, aku mendekati Pak Damar. "Pak, saya mau tanya, siapa sebenarnya Pak Zainal itu?" Pak Damar tersenyum, namun sorot matanya langsung berubah sendu. "Zainal, ya, beliau tokoh luar biasa di kampung kami. Dulunya memang kelam, kasar, mabuk, pemarah. Tapi setelah berhijrah, beliau mengabdikan diri sepenuhnya untuk menolong para duafa, terutama lansia. Diam-diam, beliau menabung bertahun-tahun. Bahkan menjual satu-satunya sawah peninggalan keluarganya agar bisa memberangkatkan kalian semua." Aku terdiam.
Dan satu hal lagi, Hasan, ucap Pak Damar pelan. Beliau meninggal tepat 2 hari setelah kalian berangkat ke Tanah Suci. Dunia seperti berhenti berputar. Meninggal, aku belum sempat bertemu. Bahkan belum sempat menatap wajahnya dalam kesadaran baru. Aku belum sempat bertanya, mengapa? Dan lebih dari segalanya, aku belum sempat memaafkannya. Langkahku limbung saat kembali ke kamar. Dadaku terasa seperti diremas. Ada tangis yang mengendap tapi tak bisa keluar. Aku membuka ponsel, menatap nama Zainal bin Sattar berulang-ulang, seolah mencoba mengerti apa arti semua ini. Dan malam itu, aku menangis. Bukan karena kehilangan, tapi karena terlalu terlambat untuk memulai kembali. Keesokan harinya, setelah sholat subuh di Masjidil Haram, aku kembali ke penginapan. Dan kali ini Pak Damar menyerahkan sebuah amplop coklat. Ini dari almarhum. Dititipkan sebelum beliau wafat. Khusus untuk kamu. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada sebuah surat. Tertulis tangan dengan tinta yang tak terlalu rapi. Tapi aku tahu, setiap goresannya membawa sesuatu yang tak bisa diucap manusia biasa. Untuk Hasan, yang dulu kupanggil Faiz. Ayah tahu, kamu tak ingin mengingatku. Dan mungkin kamu tak pernah ingin kembali. Tapi biarlah surat ini menjadi satu-satunya yang tersisa. Ayah tak punya harta, tak punya nama baik, tak punya apa-apa yang bisa dibanggakan. Tapi ayah tahu, jika kelak kamu membaca surat ini, maka setidaknya satu hal tersampaikan. Ayah mencintaimu, sejak dulu, bahkan saat ayah terlalu mabuk untuk menunjukkannya. Maafkan ayah, Faiz. Maafkan karena menjadi rumah yang tak layak ditinggali. Tapi izinkan ayah pulang, lewat doamu. Jika kamu mengizinkan, tanamkanlah namaku di salah satu sujudmu. Itu cukup. Dari ayahmu, Zainal, yang telah belajar menjadi manusia. Aku tak kuat membaca lebih jauh. Surat itu basah oleh air mataku. Aku memeluknya, seolah memeluk seseorang yang tak sempat kupeluk saat hidup. Dan di dalam hening pagi, aku bersujud, memanggil satu nama yang selama ini kuhapus dari doa, Ayah. Tapi benarkah semua ini berakhir di sini? Atau justru baru dimulai saat Hasan kembali ke kampung dan membuka kotak warisan terakhir sang ayah, yang menyimpan rahasia lebih dalam dari yang ia bayangkan? Hari kepulanganku ke kampung tidak diiringi dengan senyum atau pelukan. Tak ada wajah yang menyambut, tak ada ucapan selamat datang. Hanya suara roda koper yang beradu dengan kerikil jalan dan desau angin sore yang membawa wangi tanah basah. Langit mendung seolah tahu aku pulang bukan untuk gembira, tapi untuk mengurai benang kusut masa lalu yang tak sempat kuurai bersama. Orang yang kini sudah tak bernyawa. Rumah itu masih sama. Dindingnya retak-retak, catnya mengelupas, dan jendela kayunya berderit saat aku membukanya perlahan. Debu menebal di setiap sudut. Tapi semuanya tetap membawa aroma yang tak asing. Aroma masa kecil, masa luka. Di meja ruang tamu masih tertata rapi beberapa foto lama. Aku menatap salah satunya. Foto ayah, masih muda, memelukku yang masih balita. Senyumnya aneh, seolah menutupi kemarahan, yang menunggu meledak kapan saja. Tanganku bergetar saat menyentuh bingkai foto itu. Pak Haji meninggal pas azan maghrib. Air matanya netes sendiri. Padahal nggak ada yang pegang, kata Bu Siti, tetangga sebelah rumah, beberapa hari lalu melalui telepon. Pas kami mandikan, ada senyum di wajahnya. Aneh ya, Hasan. Tapi indah. Aku tak tahu harus merasa apa. Marah karena tak sempat bicara, atau lega karena tahu ia telah berubah. Sore menjelang malam, aku mulai membuka kamar ayah. Bau kayu tua, dan tanah lembab langsung menyergap. Semuanya masih tertata rapi. Bahkan di dinding, tergantung sajadah yang sepertinya sudah lusuh dimakan waktu. Dan di bawah ranjang kayu, aku melihatnya. Kotak tua berwarna coklat, terkunci dengan gembok kecil,
berkarat. Jantungku berdetak lebih cepat. Kunci? Aku mencarinya di laci meja, di bawah bantal, di balik lukisan ayat kursi. Hingga akhirnya menemukannya di dalam botol plastik kosong yang tersembunyi di atas lemari. Entah kenapa, air mataku menetes begitu saja saat menggenggam kunci kecil itu. Aku membuka kotak itu pelan. Engselnya berdecit, dan isi di dalamnya membuatku mematung. Puluhan amplop surat tersusun rapi. Di atas masing-masing tertulis nama-nama yang familiar. Pak RT, Ustaz Fahmi, Bu Nur tetangga lama, bahkan Om Herman, kakak kandung ibuku. Semua nama yang kutahu pernah disakiti oleh ayahku dulu. Dan satu amplop terletak paling bawah dengan tulisan tangan yang lebih goyah. Untuk Faiz, anakku. Aku menarik napas dalam. Tapi sebelum kubaca surat itu, mataku tertuju pada beberapa dokumen lain. Fotokopi KTP, paspor, dan, yang membuat tanganku hampir gemetar menjatuhkannya, bukti, transfer biaya umrah dengan daftar nama lengkap para lansia yang berangkat, termasuk namaku sendiri. Aku duduk di lantai, membiarkan isi kotak itu tersebar di sekitarku. Di tengahnya, ada sebuah buku catatan kecil. Kubuka pelan, dan di setiap halamannya, ayah menulis dengan tanggal dan pengeluaran. Tapi bukan itu yang membuatku tak kuasa menahan tangis, melainkan catatan kecil di bawah tiap halaman. Hari ini menabung 100.000, semoga cukup untuk satu lansia berangkat. Hari ini jual sepeda motor tua, uangnya untuk pembuatan paspor Pak Salim. Hari ini rindu Faiz, tapi belum pantas mencarinya. Catatan itu ditulis selama lebih dari 5 tahun. Setiap hari. Diam-diam. Tanpa satupun orang tahu bahwa pria yang dulunya dikenal sebagai preman, mabuk, kini hidup hanya untuk menebus masa lalunya. Dan akhirnya, aku buka surat yang ditujukan padaku. Faiz, jika kamu membaca ini, berarti Allah mengizinkanku menyentuh hatimu meski aku sudah tak ada. Ayah sudah lama ingin mencari kamu. Tapi aku tahu, ayah bukan siapa-siapa lagi di matamu. Dan itu wajar. Bahkan ibumu pun tak ingin kusebut namanya lagi. Tapi, setiap malam, ayah berdoa agar Allah mempertemukan kita, bukan di dunia, tapi dalam doa. Ayah tahu kamu ganti nama. Ayah tahu kamu jadi relawan. Aku diam-diam mengikuti kabarmu dari jauh. Dan ketika aku tahu kamu ikut dalam program umrah ini, ayah tidak tahan. Ayah ingin kamu pergi. Ayah ingin kamu melihat Ka'bah. Ayah ingin kamu memaafkan diriku yang tak layak ini, walau hanya lewat jarak. Ayah tidak ingin dikenang sebagai pembuat onar. Ayah ingin dikenang sebagai seorang ayah yang telat belajar mencintai. Maafkan aku, Faiz. Maafkan aku yang terlambat jadi manusia. Aku menangis. Terisak. Di tengah kamar kecil itu, dengan lantai dingin dan kotak tua penuh pengakuan, aku menangis sekeras-kerasnya. Malam itu, aku keluar rumah dan berjalan ke masjid. Orang-orang masih mengenang almarhum Pak Haji Zainal dengan doa dan cerita. Saya masih ingat, kata Pak RT. Waktu dia pertama kali datang ke masjid setelah bertahun-tahun mabuk, kami semua menertawakannya. Tapi ternyata, yang paling istiqamah justru dia. Bahkan dia bilang, timpal Ustaz Fahmi, kalau dia ingin mati dalam keadaan semua orang yang pernah dia sakiti sudah memaafkan. Aku berdiri di belakang, mendengarkan, semuanya sambil menggenggam surat itu dalam saku. Tidak ada satupun dari mereka tahu bahwa aku adalah anak kandung dari orang yang mereka doakan malam ini. Dan mungkin, malam ini, aku akhirnya bisa melepaskan semuanya. Bukan untuk melupakan, tapi untuk memulai. Tapi benarkah semua surat itu sudah cukup untuk menebus luka lama? Atau masih ada satu rahasia terakhir yang belum terbongkar, tentang sosok yang selama ini menjadi jembatan tanpa disadari Hasan? Malam itu, aku terjaga lama setelah sholat Isya. Surat ayah di saku terasa berat, bukan hanya karena kata-katanya, tapi juga karena beban kenangan yang ikut terbuka kembali. Aku menatap langit-langit kamar yang gelap, mencoba mencerna semuanya. Amarah, penyesalan, dan sebuah harapan yang tak pernah kupunya selama ini. Besok, para lansia dari rombongan umrah akan tiba di tanah air. Kupikir aku harus siap menghadapi mereka.
orang-orang yang ayah tanggung jawabkan seperti anaknya sendiri. Walau aku sendiri merasa seperti anak yang terlupakan. Sejak pagi, berita kedatangan rombongan itu berhembus kencang di kampung. Warga mulai berdatangan ke pelataran masjid yang lebih besar dari yang dulu. Mereka membawa bunga, hadiah kecil, dan rasa haru yang tak bisa disembunyikan. Aku ikut turun, tapi tetap di pinggir kerumunan, menyendiri dengan hatiku yang bercampur aduk. Kutatap satu persatu wajah lansia itu, mereka yang berangkat dengan bekal tabungan ayah, mereka yang menunaikan impian yang dulu tak pernah terpikirkan. Salah satu dari mereka, seorang wanita renta bernama Mak Minah, mendekatiku. Matanya yang keriput memancarkan kehangatan. "Faiz, kan? Anak Pak Haji Zainal?" Suaranya bergetar. Aku mengangguk pelan. "Pak Haji selalu cerita tentang kamu. Dia bilang kamu hebat, mau berjuang walau jauh dari dia." Dia mengusap bahuku. Dia memang ayah yang terlambat. Tapi ayah yang baik, nak. Air mata ini tak tertahankan lagi. Aku merasakan beban bertahun-tahun, mulai terlepas perlahan. Saat rombongan mulai meninggalkan masjid, ada satu sosok yang membuatku terdiam. Pria, parubaya dengan rambut putih dan wajah teduh, duduk sendiri di pojok. Wajahnya tidak asing tapi aku tak yakin. Hatiku berdegup lebih kencang. Lalu dia berdiri dan mendekat, tersenyum lirih. Suaranya pelan ketika menyapaku. "Faiz, aku Amir." Namanya mengguncang ingatan. Amir adalah nama yang pernah aku dengar. Nama yang dulu pernah kusebut sebagai kakakku di masa kecil. Sebelum kami berpisah tanpa kata. Dia adalah relawan di panti jompo tempat aku bekerja dulu, yang selama ini tak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Tahun-tahun lalu aku menghilang, tapi aku selalu mencari jalan kembali. Amir menarik napas panjang. Dan aku juga adalah salah satu yang diberangkatkan oleh Pak Haji. Hatiku hancur. Rangkaian rahasia yang selama ini tersembunyi mulai terbuka seperti tabir yang diangkat perlahan. Ayahku diam-diam menjaga kita, dua anaknya, tanpa pernah mengungkapkan siapa kita sebenarnya. Malam itu, aku dan Amir duduk bersama di masjid. Kami berbicara tanpa henti, mengurai luka, tawa, dan air mata. "Ayahmu berubah bukan hanya untuk orang lain," Amir berkata pelan, "tapi juga untuk kita. Dia ingin kita punya hidup yang lebih baik, tanpa harus terjebak masa lalu." Aku mengangguk, merasakan hangatnya maaf dan cinta yang terlambat hadir. Saat aku memandang ke langit malam, kupanjatkan doa yang sudah lama terpendam. "Ya Allah, tuntunlah aku dan keluargaku pada jalan yang Engkau ridhoi. Semoga kami bisa memaafkan dan melanjutkan hidup dengan hati yang bersih." Keesokan harinya, kampung kami berubah. Bukan hanya karena kehadiran rombongan umrah yang membawa aura baru, tapi juga karena kami mulai menyadari arti sebenarnya dari pengampunan dan cinta. Aku berdiri di depan rumah tua ayah, menatap ke langit biru. Kini aku tahu, warisan terbesar yang ditinggalkan Pak Haji Zainal bukanlah harta atau kekayaan, tapi hati yang tulus untuk berubah dan memberi. Tapi, apakah perjalanan ini benar-benar selesai, atau masih ada satu bab lagi, yang akan mengungkap rahasia terdalam, yang bahkan ayah dan kami sendiri tak berani membuka? Pagi itu, udara kampung terasa berbeda. Sunyi, tapi penuh makna. Setelah rombongan lansia pulang dengan senyum penuh syukur, aku masih terpaku memikirkan Amir dan perbincangan malam kemarin. Ada sesuatu yang belum terungkap, sesuatu yang membuat hatiku tidak tenang. Kutemui Amir di panti jompo tempat dia mengabdikan diri sebagai relawan. Kami duduk di ruang tamu sederhana, di antara bunga dan suara riang anak-anak yatim yang juga dirawat di sana. Namun, bayangan masa lalu terus menyelimuti. "Amir," aku mulai dengan suara pelan. "Ada sesuatu yang ayah sembunyikan, bukan? Selain surat dan kotak kayu itu." Dia mengangguk pelan, menatap ke arah jendela yang memperlihatkan halaman hijau. Aku juga merasa begitu, Faiz. Aku menemukan beberapa hal ketika membersihkan rumah Pak Haji setelah beliau meninggal. Aku tertegun. "Apa itu?" Amir mengeluarkan sebuah amplop lusuh dari dalam tasnya. "Ini ditemukan di balik papan lantai kamar tidur Pak Haji. Isinya surat dari seseorang yang tidak pernah aku kenal sebelumnya."
Dengan hati-hati, aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang tulisannya hampir pudar oleh waktu. Surat itu berisi pengakuan tentang masa lalu gelap Pak Haji yang lebih dalam dari yang pernah kami ketahui. Tentang kesalahan besar yang membuatnya harus menanggung penyesalan seumur hidup. Seorang wanita, baca Amir, mengaku, pernah menjadi bagian dari hidup Pak Haji. Dia menulis tentang luka yang tak pernah sembuh, tentang anak yang hilang dan harapan yang patah. Aku tersentak. Siapa wanita itu? Dan anak apa yang hilang? Hari demi hari, aku dan Amir menelusuri jejak-jejak masa lalu ayah kami. Dari tetangga lama hingga arsip desa, semua kami gali dengan hati-hati. Beberapa cerita tentang Pak Haji yang dulu sudah pernah kudengar, tapi cerita ini jauh lebih rumit dan menyakitkan. Ternyata, sebelum aku dan Amir lahir, ayah pernah memiliki seorang anak dari hubungan yang tidak direstui. Anak itu dikabarkan hilang tanpa jejak, dan kisahnya selalu ditutup rapat oleh ayah. Kini aku mulai mengerti mengapa ayah menulis puluhan surat permintaan maaf, bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk wanita dan anak yang hilang itu. Faiz, kata Amir suatu sore, aku pikir kita harus menemukan wanita itu. Jika dia masih hidup, mungkin saatnya kami bertemu dan mengakhiri semua ini. Tapi aku ragu. Apakah aku siap membuka luka lama yang mungkin akan menghancurkan segalanya? Namun, aku tahu satu hal. Kebenaran harus terungkap agar hati ini bisa benar-benar tenang. Malam itu aku kembali ke rumah tua ayah. Di sudut ruangan, aku membuka kotak kayu tua sekali lagi. Di sana, tersembunyi sebuah surat kecil yang baru aku temukan. Isinya adalah alamat dan nama seorang wanita di kota besar, dengan tulisan tangan yang familiar. Untuk anakku, yang suatu hari akan membaca ini, maafkan ayah yang tak mampu menjaga. Semuanya, hatiku bergetar. Langkahku sudah pasti sekarang. Aku harus pergi, mencari wanita itu, mencari tahu siapa sebenarnya keluarga yang dulu hilang, dan mengapa ayah memilih untuk menanggung semua sendiri. Sebelum berangkat, aku berdoa dengan sungguh-sungguh, Ya Allah, bimbinglah aku dalam pencarian ini. Bukakanlah pintu maaf dan pengertian, agar aku bisa melangkah tanpa beban masa lalu. Aku tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang mengungkap rahasia ayah. Ini tentang bagaimana aku dan Amir bisa menutup luka lama dan menyatukan kembali potongan keluarga yang tercerai-berai. Namun, apakah wanita itu masih mau menerima kami? Ataukah rahasia yang kami cari akan membawa lebih banyak luka daripada harapan? Sore itu, saat matahari mulai merunduk di balik bukit, aku menatap peta kota besar yang tergeletak di meja. Alamat yang kutemukan di surat tua ayah kini ada di tanganku. Nafasku berat, antara harap dan takut. Amir duduk di sebelahku, diam. Mungkin dia merasakan hal yang sama. Perjalanan ini bukan sekadar melangkah ke kota, tapi melangkah ke masa lalu yang penuh luka. Setibanya di kota, suasana yang asing menyergapku. Gedung-gedung tinggi, kendaraan berlalu lalang cepat, dan ribuan wajah asing. Aku mencoba mengingat kata-kata ayah. Cari wanita itu dan temukan keluargamu. Setelah beberapa hari mencari, aku akhirnya bertemu dengan wanita di surat itu. Namanya Sari. Rambutnya mulai memutih, wajahnya memancarkan kesedihan sekaligus ketegaran. Ayahmu meninggalkan banyak luka, tapi juga banyak harapan. Ucapnya lirih saat kami duduk di ruang tamu kecilnya. Aku pernah marah, kecewa, bahkan menolak keberadaan kalian. Tapi aku tahu, waktu tidak bisa diputar kembali. Percakapan kami malam itu berlarut-larut. Sari bercerita tentang masa lalu, tentang bagaimana dia kehilangan kontak dengan ayah dan anaknya yang lain, tentang beratnya hidup tanpa kejelasan. Tapi juga tentang bagaimana surat-surat dan niat baik Pak Haji Zainal memberinya kekuatan untuk bertahan. Aku mendengar setiap kata dengan penuh harap dan penyesalan. Air mata kami bercampur dalam keheningan malam. Aku ingin mencoba memulai kembali, Faiz, kata Sari. Bukan hanya untukku, tapi untuk kita semua. Keesokan harinya, aku mengajak Amir dan Sari kembali ke kampung. Perjalanan pulang ini membawa kehangatan yang tak pernah kuduga.
Kampung yang dulu penuh dengan cerita pahit, kini akan menyaksikan babak baru yang penuh pengampunan dan cinta. Sesampainya di kampung, warga menyambut kami dengan rasa ingin tahu dan harapan. Aku berdiri di depan rumah ayah, melihat anak-anak bermain di halaman, wanita tua mengobrol sambil tersenyum, dan udara yang terasa berbeda. Sari berjalan di sampingku, dan aku tahu, meski perjalanan kami panjang dan penuh rintangan, kami akhirnya menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar jawaban. Kami menemukan keluarga. Di malam terakhir sebelum aku kembali ke kota, aku menulis surat baru. Bukan untuk meminta maaf, tapi untuk mengucapkan terima kasih kepada ayah. Pak Haji Zainal, aku tahu engkau tidak sempurna, tapi kasih sayang dan perjuanganmu memberiku pelajaran terbesar tentang hidup. Kini aku siap meneruskan warisanmu, cinta, pengampunan, dan keberanian untuk berubah. Aku menatap langit malam, penuh syukur. Mungkin cerita kami bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang bagaimana sebuah hati bisa berubah dan menyembuhkan luka lama. Dan aku yakin, dimanapun ayah berada sekarang, ia tersenyum dengan damai, karena akhirnya keluarganya bersatu kembali.